aku sempat di... Saya nggak ngelihat ekspresi kemarahan ya. Kenapa saya expect ekspresi kemarahan? Karena harusnya marah. Kenapa ekspresinya dia JJ itu datar? Apakah datar ekspresinya karena udah forgiveness? Apakah ekspresi datarnya ini karena merasa ia pantas diperlakukan seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Part 2 dari JJ. Kita akan membahas lagi lebih dalam lagi, namun sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu secara psikologis apa yang terjadi dengan JJ dan traumatik yang dialami pada waktu lalu. Jadi kalau misalnya kamu lihat ke part 1 sebelum kamu memasuki part 2, nah ini penting banget untuk bisa tergambar dulu apa yang terjadi dengan JJ di waktu lalu. JJ itu usianya remaja guys, jadi kalau remaja itu adalah masa yang disampaikan oleh secara psikologis oleh Harlock adalah sebagai masa strom, masa naik turun dari kondisi fase tumbuh kembang individu atau manusia. Nah, tidak ada mengalami masalah apapun juga tumbuh kembang remaja itu sangat melelahkan. Jadi kalau misalnya ada remaja nih tidak ada masalah dengan keluarga, itu aja bisa emosi naik turun. Apalagi kalau misalnya ia mengalami masalah dalam keluarga. Nah, untuk JJ dia bercerita bahwa di waktu lalu ia pernah mendapatkan pelecehan. Nah, pelecehan itu sebenarnya akar muasal dari kenapa ia pergi meninggalkan rumah. Nah, dan ia juga berusaha untuk bercerita kepada keluarganya. Namun dari ekspresinya tadi tergambar bahwa ia nunduk nih. Jadi pengalaman dia bercerita kepada keluarga nunduk. Jadi artinya sesuatu hal yang dia sampaikan di waktu pengalaman yang dia tahan 1 tahun tapi tidak dia ungkapkan, begitu sekali dia ungkapkan. Nah, informasi dari JJ dari gambaran ini ya, respon yang diharapkan itu justru ya sempat ada statement dari keluarganya, harusnya JJ tidak mengenakan pakaian yang minim. Nah, ini yang menjadi menarik perhatian dari saya. Ini kan statement dari JJ ya, belum, artinya perlu dikonfirmasi ke ibunya juga, ke neneknya juga gitu loh. Jadi isu aku kabur dari rumah tuh sebenarnya alasannya itu. Nah, ini dikuatkan oleh tarikan nafasnya. Jadi isu aku keluar dari rumah adalah karena itu. Naik napas. Papa mama kamu waktu tahu kenapa nggak apa maksudnya orang itu dipecat akhirnya? Enggak. Atau mengeluarkan sebuah statement orang itu dipecat. Ia mengatakan enggak. Karena dia udah kerja bertahun-tahun di situ. Nah, karena pada saat dia ngomong enggak, karena ia melirik ke kiri atas, dia sudah bekerja bertahun-tahun, informasinya adalah real. Mamaku dulu sama nenekku ngiranya malah kayak... Nah, dia berceritakan bahwa mamaku dulu sama nenekku lihat ke bawah kisah itu. Ibarat kata, akulah korbannya gitu. Dan dia menekankan, akulah korbannya. Itu pemahamannya buat JJ atau buat orang tersebut, saya perlu klarifikasi ya. Karena emang sih pakaian aku kan emang rada mengundang ya, kayak bisa dibilang. Dan dia mengatakan bahwa memang sih, pada saat ngomong memang sih, itu penekanan, ekspresinya tergambar. Pakaiannya mengundang. Pakaian JJ tuh kalau di rumah cara. Nah, JJ mengatakan pakaian JJ tuh kalau di rumah tuh dia nunduk lagi ke bawah. Pakaian JJ tuh kalau di rumah celana pendek, kaosan gitu. Celana pendek, kaosan. Nah, terus dikiranya mungkin aku yang memikat dia kali ya. Nah, pada saat dia ngomong, dikiranya aku kali ya memikat dia ya. Pas lagi ngomong aku yang memikat dia ya, itu ada sedikit kontem atau melecehkan dari statement tersebut. Kontemnya ini, saya tidak tahu kontem ini kepada si pelaku atau kepada siapa. Kita perlu klarifikasi. Mengundang dia untuk ya segala macam. Mengundang dia untuk ya segala macam. Nah, itu matanya juga tidak fokus. Artinya ia tidak meyakini statement tersebut. Sampai akhirnya nenekku punya pemikiran kayak
kamu bukan korban tapi kamu sendiri yang ngundang gitu. Jadi sampai neneknya memiliki pemikiran kamu bukan korban tapi kamu sendiri yang mengundang. Tapi sebenarnya bagi aku tuh kayak nggak kayak gitu maksudnya. Nah pas lagi dia ngomong nggak kayak gitu, itu matanya menerawang ya. Si 10.14.02 matanya dan menerawang, ia terlihat sedih. Kenapa dia sedih? Kita perlu menggali lebih lanjut lagi. Jadi akhirnya aku Nunduk pas lagi bercerita lagi hingga pada akhirnya aku dan lama nunduknya. nggak punya pilihan lain, akhirnya aku kabur aja dari rumah gitu. Dan dia nggak punya pilihan lain, ya udah aku kabur aja dari rumah. Buat ibarat kata buat nenangin situasi lah gitu. Ibarat kata untuk menenangkan situasi. Jadi dia mengambil posisi untuk meninggalkan rumah karena menenangkan situasi. Nah, dari gambaran menenangkan situasi ini, ia tidak mau ada konflik. Nah, ini kan baru statement dari JJ ya. Saya perlu kalau Mamang nanti ada klarifikasi atau statement dari orang tuanya atau dari keluarga itu akan jauh lebih baik sih. Ternyata Ata nunduk dan sampai megang kening dan nunduk ke bawah, baru bicara. Ternyata wah, berat sih masa lalu kamu, berat. Iya. Berat sih masa lalu kamu. Dan dia menarik napas sambil membayangkan situasinya. Bilang dulu berat mah berat banget Mang Ata, cuman Nah pas lagi cerita bahwa kalau dibilang berat banget. kalau makin kesini mah yang lalu biarlah berlalu gitu. Terus tapi kalau ditarik kemari mah yang lalu biarlah berlalu. Nah pas lagi dibicara biarlah berlalu, dia nunduk ke bawah. Jadi biarlah berlalu tapi dia punya kesedihan. Jadi kalimat boleh bicara biarlah berlalu tapi perasaan masih ada sedih. Maksudnya kok bisa ya nggak dipecat, maksudnya orang kalau Ata tuh berpikir kok bisa ya nggak dipecat ya, menganalisa tangannya seperti ini. Karena mama papaku kan pisah. oh, jadi kamu tinggalnya sama nenek. Iya betul. Jadi JJ juga bercerita bahwa mama papaku kan pisah, jadi tinggal sama nenek. Jadi mengalami perpisahan, tinggal sama nenek. Jadi ya tadi ya, ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Pas aku kabar di rumah, salah satu cara aku berkomunikasi tuh aku ngehubungin papa. Akhirnya papa bela-belain datang ke Jakarta tuh pas aku ulang tahun di bulan Maret. Dan papanya juga sudah datang, artinya sudah bercerita dan mengetahui persoalan ini. Papanya datang dari Belanda. Akhirnya aku deket lah sama keluarga papaku ini. Dan aku baru bisa dekat sama keluarga papaku tuh baru kemarin itu. Nah, sebelumnya biasa aja kayak lost contact. Jadi kamu juga udah lama gak ketemu papa? Udah lama gak ketemu papa, Lama gak ketemu mama? mama, sisanya cuman punya nenek. Iya. Jadi lama nggak ketemu papa, nggak ketemu mama, sisanya sama nenek. Ya inilah terjadi peristiwa ini. Akhirnya kamu terpaksa lah keluar dari rumah. Iya. Yang terpaksa dia keluar dari rumah. Jadi ibaratnya, ya tadi itu perjalanan hidupnya dari JJ ya. Aduh, berat ya. Akhirnya kamu memilih tinggal di jalanan. Iya betul. Nah pas lagi bicara, akhirnya kamu memilih tinggal di jalanan. Iya betul, dan dia tersenyum. Memilih hidup di jalanan, ia bercerita sambil tersenyum. Nah itu, ia merasa nyaman ya. Tapi saya masih perlu bertemu dengan JJ sih. Artinya kalau ekspresinya dia happy, dia merasa nyaman dengan hidup di jalanan ini ya. Paling parah itu aku saking bingung motir di mana tuh tidur di bawah rel kereta Tanah Abang. Paling parah itu aku saking bingungnya mau tidur di mana, aku tidurnya di rel kereta Tanah Abang. Pas lagi cerita itu, dia tersenyum sih. My God, saya juga mikir sih, tidur di rel kereta sendiri, cewek. Bawa rel kereta Tanah Abang? Iya, sendiri. Dan dia ngomongnya sendiri sambil tersenyum. Oke, JJ, kabarin saya ya kalau butuh penanganan secara psikologis. Terus aku dekingannya dulu ngikut dia ke rumah dia segala macem gitu. Terus pas udah nggak sama dia, akhirnya ya udah ngelantang lontung aja di mana-mana dulu mah. Pas lagi dia bicara bahwa dulu sempat perginya karena dekingannya pacar dan kemudian udah nggak sama pacar, dia akhirnya ngelantang ngeluntung. Nah pada saat ngelantang luntung dia di sini kelihatan ekspresinya, nutup bibirnya. Banyak yang ingin diceritakan tapi tidak bisa diceritakan, mata nutup dengan lama. Lantang luntungnya ini pengalaman batinnya pasti banyak banget nih. Tanah Abang, kereta api, sendirian, anak perempuan. Kisah apa yang kamu miliki, Je? Pasti banyak banget.
Terus sekarang karena udah baik-baik juga sama nenek. Pas sekarang ini hubungan udah lebih baik, dia juga cerita bahwa sekarang hubungan dengan neneknya udah baik dan dia bisa cerita dan bisa pamit ke neneknya untuk ngekos. Baik pun mama, baik pun papa. Dan mama dan papa udah baik-baik. Jadi ini bagus banget ya, udah ada progres nih. Tapi kalau dari keluarga papa, karena papa nggak terima anaknya diginiin segala macam, sempat mau kayak ditatar, cuman aku bilang udah jangan gitu. Ayahnya JJ sebenarnya nggak terima gitu loh, karena ingin banget untuk ditatar, tapi Ian menahan JJ-nya. Kamu nggak takut gitu di jalan diapa-apain orang, diculik? Pas lagi ditanya sama Atta, ini menarik ya. Kamu nggak takut kamu gede di jalan atau kamu tinggal di jalan diapa-apain orang? Dulu pemikiran aku gini Bang Atta. Dulu pemikiran aku begini Bang Atta, nunduk ke bawah ya. Aku udah kotor. Aku udah kotor. Waduh. Apabila seseorang memandang dirinya, disebut dengan self concept, ya, memandang dirinya bahwa ia sudah kotor, dia bukan siapa-siapa, dia udah malu sama dirinya sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan perilakunya atau dia memandang dirinya sendiri juga udah nggak ada harga. Pemberontakan remaja memandang dirinya sendiri tidak berharga, nah itu yang menjadi cikal bakal untuk berontak. Kalau ada orang yang jahatin gue terus ngotorin gue lagi, ya udah itu udah jadi jalannya. Dia merasa kalau ada yang jahatin dia merasa memang dia pantas untuk mendapatkan hal seperti itu. Nah, ini yang tadinya emang udah putus asa banget, mengata kayak udahlah, sampai akhirnya ngebaret-baretin tangan segala macam. Dia tidak bisa menceritakan kepada siapapun apa yang dirasakannya. Efek daripada dirinya merasa kotor, dirinya merasa memang udah pantas diperlakukan seperti itu, maka dia melakukan baret-baret di tangannya. Oh, itu bekasnya? Iya. Ya Allah. Nah, itu diperlihatkan ada garis, itu namanya self harm. Jadi self harm itu menyakiti dirinya sendiri untuk mendapatkan rasa kayak menghukum dirinya sendiri karena kemarahan kepada orang lain tapi tidak bisa terlampiaskan, dan itu mengakibatkan saya tidak melihat emosinya itu muncul dari JJ karena dia menyakiti dirinya sendiri. Nah, dari gambaran penjelasan secara psikologis ini dapat disimpulkan bahwa kondisi JJ secara psikologis ini tidak dalam kondisi yang memang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya deep dalam hatinya, dalam perasaannya itu perlu digali lebih lanjut dan mendapatkan penanganan secara psikologis karena trauma yang dialaminya. Walaupun ia merasa bahwa dia forgiveness dan sekarang dengan aktivitas yang banyak, tapi ini trauma ini harus diselesaikan dan ia harus bisa mengeluarkan emosinya dengan cara baik agar tidak lagi belajar kalau misalnya ada masalah sakiti diri sendiri. Itu yang saya khawatirkan. Nah, dari gambaran ini teman-teman, ini mungkin bisa dapat pembelajaran untuk seluruh pengikutnya JJ. Artinya saya tidak mau menjustifikasi apapun terhadap keluarganya juga. Ini kan masih asumsi ya, masih kalimatnya dari si JJ ini. Kita belum seperti itu gitu loh. Perlu untuk bisa bertemu keluarganya, perlu untuk bisa dapat gambaran lebih lengkap lagi. Tapi contoh yang kisahnya JJ ini bisa diambil pembelajaran buat kita semua sebagai para pendidik, bagaimana harusnya bersikap dalam keluarga, kemudian juga sebagai orang tua bagaimana harus bersikap, dan juga sebagai seorang anak sebaiknya juga didengar, dan remaja itu adalah masa yang naik turun, jadi perlu dapat penanganan yang lebih serius, dan sebagai orang tua juga harus tahu tumbuh kembang anak. Nah, itu gambarannya teman-teman. Nah, tentang masalah remaja, tentang masalah orang tua, parenting, kamu bisa lihat dari konten-konten saya yang sebelumnya. Oke, kasih komen di bawah ini dan kita doakan juga JJ supaya dia berkembang optimal lebih baik lagi. Oke? Dan semoga juga akan baik-baik saja dengan keluarganya. Tetap berkarya JJ. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.